Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Jemaah hafizakumullah. Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl 97 berfirman bahwa barang siapa saja yang berbuat kebaikan, baik itu laki-laki maupun perempuan, asalkan beriman, maka sesungguhnya akan diberikan kehidupan yang baik dan akan diberikan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan sebagai makhluk sosial. Dalam hal berbuat baik kepada sesama, perempuan pun juga bisa melakukan hal yang sama seperti laki-laki. Bahkan mungkin saja lebih. Termasuk dalam hal menebar perdamaian. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita berbicara mengenai perdamaian, ini artinya kita berbicara mengenai cinta dan kasih sayang. Ada perasaan belas kasih, ada perasaan kepercayaan, kasih sayang, kejujuran, keadilan, kerjasama, dan juga penghormatan kepada seluruh umat manusia dan semua kehidupan yang ada di bumi ini. Inilah filosofi dasar dari perdamaian. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah. Ini nih, jika kita menonton film superhero, biasanya kan ada satu tokoh, bisa satu, bisa dua. Dan mereka ini adalah orang-orang yang rela mengorbankan dirinya sendiri untuk orang lain. Perempuan itu biasanya gampang gak tega. Lalu mereka ini biasanya juga gampang kasihan ketika melihat orang lain. Nah, kasih sayang inilah yang menjadi naluri dari perempuan sebagai pondasi atau dasar dari adanya perdamaian di muka bumi ini. Jamaah yang dicintai oleh Allah, kasih sayang dan cinta perempuan ini biasanya akan tampak jelas ketika di kondisi yang mepet. Salah satunya adalah yang saya kasihkan contoh saat ini, pada saat bencana alam sedang terjadi. Perempuan ini mempunyai naluri ketika bencana alam, yang dipikirkan untuk diselamatkan pertama adalah orang lain. Anaknya, ibunya, keluarganya. Tidak memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Karena itu, data dari bencana-bencana alam, baik itu di Indonesia ataupun di luar negeri, korban yang paling banyak adalah perempuan. Pada saat bencana tsunami di Aceh beberapa tahun silam, banyak sekali ditemukan perempuan dalam kondisi meninggal, dia mendekap anaknya. Jadi ibu sedang mendekap anaknya, ditemukan dalam kondisi meninggal. Dari sini saja sudah kelihatan bagaimana pemikirannya, nalurinya dari perempuan ini yang mendahulukan orang lain, mendahulukan di luar dari dirinya sendiri. Agar apa? Agar orang lain, agar entah itu keluarganya, entah itu orang-orang sekitar yang dicintainya ini bisa terselamatkan terlebih dahulu, bahkan melebihi keselamatan dirinya sendiri.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dengan kondisi yang seperti ini, maka sudah selayaknya jika perempuan ini dibekali pengetahuan mengenai mitigasi bencana. Perempuan harus dilatih bagaimana sih caranya ketika berhadapan dengan bencana. Bagaimana sih caranya supaya bisa menyelamatkan dirinya sendiri, juga menyelamatkan orang-orang yang dicintainya. Karena perempuan membutuhkan hal ini sebagai sosok superhero yang sering berada di baris terdepan dalam menyelamatkan keluarganya. Karena kita tahu, bahkan dalam kondisi yang sangat mepet sekali, misal di barak pengungsian, siapa yang paling sering turun tangan untuk membantu sekitarnya? Perempuanlah yang memasakkan makanan untuk pengganjal perut di barak pengungsian, yang mengajak anak-anak, ayo kita semuanya harus semangat, kita semuanya tidak boleh terus-terusan bersedih menghadapi bencana. Siapa yang menjadi motivator dan memberi semangat itu? Perempuan juga. Dia menjaga secara psikis juga fisik dari orang-orang yang dicintainya. Masya Allah, ternyata keren sekali ya perempuan itu. Bukan hanya dalam konteks suami, rumah tangga, anak-anak. Namun ternyata perempuan juga bisa menjadi sinar penebar kedamaian bagi orang-orang di sekitarnya, juga masyarakat yang ada di sekelilingnya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, demikian kultum singkat saya mengenai bagaimana perempuan bisa menjadi pembawa perdamaian di tengah situasi bencana yang biasanya chaos dan juga rawan rusuh. Mari yuk kita terus menyemangati perempuan-perempuan, baik itu ibu-ibu, remaja-remaja, anak-anak, bahwa kita itu tidak perlu merasa minder. Kita terlahir sebagai perempuan, kita tidak mampu melakukan ini itu. Allah menciptakan kita pasti dengan maksud dan tujuan yang lebih besar daripada sekadar menjadi istri dari laki-laki. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.